Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat teman-teman semua yang masih support channel ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya biar gak ketinggalan video terbaru lainnya. Ingat, subscribe itu gratis. Oke teman-teman semua, kali ini kita akan melanjutkan bedah FR P3K Perawat tahun 2021 untuk persiapan P3K di tahun 2022. Nah, kali ini kita akan masuk ke part 10 ya, yaitu part terakhir untuk bedah FR. Oke, yang akan kita bahas yaitu seputar COVID-19 ya. Soal pertama, seorang perawat sedang membantu persalinan seorang pasien. Setelah di swab, ternyata pasien positif COVID-19. Apakah yang harus dilakukan perawat selanjutnya? A. Isolasi, B. Swab PCR, C. Pakai APD, D. Tetap bekerja, E. Konsumsi vitamin C. Jawabannya teman-teman. Oke, jawabannya yaitu yang B ya, Swab PCR. Nah, langkah pertama yang dilakukan oleh perawat adalah melakukan swab terlebih dahulu. Baru setelah hasil keluar dan ternyata positif COVID-19, maka selanjutnya adalah melakukan isolasi mandiri. Tujuannya yaitu agar tidak menularkan ke orang lain. Bila perawat masih tetap berkegiatan di luar atau bekerja, ini akan berisiko penularan sangat besar meskipun memakai masker ataupun menerapkan protokol kesehatan lainnya. Jawabannya adalah swab terlebih dahulu. Oke, soal kedua. Seorang laki-laki usia 30 tahun datang untuk melakukan rapid test di rumah sakit karena telah bepergian keluar kota. Hasil tes menunjukkan positif. Perawat menyarankan untuk melakukan isolasi mandiri. Hal apa sajakah yang boleh dilakukan saat menjalani isolasi mandiri? A. Bisa makan minum. B. Bisa membuka masker di dalam rumah. C. Bisa keluar antar keluarga yang kontrol ke rumah sakit. D. Bisa nonton bersama. E. Bisa menggunakan kamar tidur bersama. Jawabannya teman-teman. Oke, pasti jawabannya yang A ya, masih bisa makan dan minum. Nah, kita lihat ini ya, ada protokol isolasi mandiri menurut Kemenkes. Nah, kita lihat di sini bahwa ini terapkan perilaku hidup sehat ya dan bersih serta konsumsi makanan yang bergizi. Nah, jadi pasien walaupun menjalani isolasi mandiri itu harus tetap mengkonsumsi makanan yang bergizi. Nah, ini menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di Amerika Serikat ini juga menganjurkan mengkonsumsi makanan yang bergizi seperti makanan yang kaya vitamin C, vitamin D, mineral, dan juga zinc. Makanan dengan nutrisi tersebut ini dapat membantu memulihkan dari penyakit COVID. Ini akan lebih cepat. Ya, jadi jawabannya adalah boleh makan dan minum. Oke, selanjutnya soal ketiga. Seorang perempuan usia 29 tahun datang ke UGD dengan keluhan sesak, batuk, dan demam. Suami klien bekerja di luar kota. Hasil rapid test positif. Pasien didiagnosis suspek COVID-19. Klien tampak ansietas mendengar hal tersebut. Bagaimanakah komunikasi yang tepat dilakukan perawat pada klien? A. Memastikan klien mengungkapkan perasaannya. B. Jelaskan tentang apa itu ansietas pada klien. C. Diskusikan bagaimana perilaku yang baru dapat dipelajari. D. Bantu klien mengungkapkan kesadaran bahwa responnya berlebihan. E. Dengarkan klien secara aktif dan dorong mendiskusikan perasaannya. Jawabannya teman-teman. Oke, kita pilih yang E ya. Dengarkan klien secara aktif dan dorong mendiskusikan perasaannya. Nah, ini penjelasannya. Ada strategi komunikasi pada pasien dengan ansietas. Ini menurut Sutejo 2013 ya. Yang pertama itu mendengarkan klien secara aktif ya dan dorong untuk mendiskusikan perasaannya. Kemudian pastikan keamanan klien dan katakan bahwa perawat ini sangat memperhatikan kebutuhannya. Kemudian gunakan sentuhan bahasa sentuhan yang sesuai untuk menunjukkan dukungan. Kemudian bantu klien menyadari ansietas dan bukan menolak atau membahasnya secara ilmiah dan teoritis gitu ya. Kemudian yang kelima, fokuskan observasi pada perilaku yang mengindikasikan bahwa adanya ansietas. Kemudian eksplorasi mekanisme coping dan juga perilaku defensif. Yang terakhir adalah diskusikan harapan dan kebutuhan yang menyebabkan pasien mengalami ansietas. Jadi jawabannya itu ya. Dengarkan klien secara aktif dan dorong untuk mendiskusikan perasaan. Oke, soal keempat. Perawat ingin memberikan promosi kesehatan kepada masyarakat mengenai anjuran menjaga kesehatan tubuh agar terhindar dari virus COVID-19 dengan cara mengkonsumsi vitamin D. Apakah informasi yang disampaikan terkait manfaat vitamin D? A. Membantu tubuh dalam menggunakan dan memproses cadangan gula menjadi energi, serta membantu memproduksi sel darah merah. B. Memproduksi kolagen.
C. Membantu sistem imun dalam melawan infeksi. D. Antioksidan untuk melindungi sel-sel dari kerusakan. E. Berperan dalam proses pembekuan darah. Jawabannya teman-teman. C. Ini manfaat vitamin D ya. Jawabannya adalah yang C ya, membantu sistem imun dalam melawan infeksi. Kita lihat nih. Selain vitamin D itu ada juga ya. Ada poin membantu tubuh dalam menggunakan dan memproses cadangan gula menjadi energi, serta membantu produksi sel darah merah. Ini adalah manfaat dari vitamin B6. Kemudian ada memproduksi kolagen, ini juga vitamin, ya manfaat dari vitamin C. Kemudian ada sebagai antioksidan untuk melindungi sel-sel dari kerusakan, ini manfaat vitamin E. Kemudian berperan dalam proses pembekuan darah, ini ciri khas dari vitamin K ya. Jadi jawabannya adalah manfaat vitamin D itu untuk membantu sistem imun dalam melawan infeksi ya. Termasuk juga infeksi COVID ya. Kemudian soal kelima. Penemuan kasus tuberkulosis atau TBC di Indonesia ini menurun tajam akibat pandemi COVID-19. Di daerah X, tahun 2020 mencatat hanya ada 243 kasus, sedangkan pada tahun 2019 ada 523 kasus. Data survei ditemukan kasus TBC 654 per 1000 jiwa pada tahun 2020. Apakah intervensi yang dilakukan? A. Active case finding. B. Passive case finding. C. Intensive case finding. D. Active surveillance. E. Passive surveillance. Jawabannya teman-teman. Jawabannya adalah yang A ya, active case finding. Oke, penemuan kasus. Case finding ini merupakan elemen penting dalam strategi DOTS ya, Directly Observe Treatment Short Course ya, ini pada penderita TBC ya. Tujuannya yaitu untuk menemukan sumber penularan dan atau mencari ada atau tidaknya ya penderita baru di masyarakat. Ya, meliputi apa saja? Penemuan kasus itu bisa dari active case finding ya, yaitu jemput bola. Jadi melakukan screening ya, si petugas mendatangi daerah-daerah yang terkena wabah atau dicurigai adanya penyakit TB, kemudian menemukan itu secara tepat ya dan cepat. Kemudian selain itu ya, itu active case finding, jadi jemput bola. Kemudian ada pasif. Kalau pasif ini jadi kita hanya mengandalkan laporan yang ada ya pada data ya. Jadi kita menunggu si penderita, misalkan penderita TB itu berobat ke Fasiankes dan data itulah yang dijadikan sebagai acuannya. Kemudian ada intensive case finding (ICF) ya. Ini adalah strategi penemuan kasus kusta secara aktif dalam program pengendalian penyakit kusta atau P2 kusta. Kemudian ada active surveillance, yaitu aktivitas langsung dilakukan ke lapang. Ini kegiatannya itu seperti pengamatannya, observasi dan juga analisa. Kemudian selain aktif itu ada pasif, sama seperti passive case finding, yaitu dia hanya mengandalkan laporan saja ya, dan aktivitasnya berupa pengamatan dan juga analisa. Nah, jadi teman-teman ini juga salah satu ya kemarin yang selain di P3K di CPNS juga ada ya tentang case finding atau penemuan kasus ya. Oke, teman-teman, selanjutnya kita beranjak ke soal K6. Seorang anak berusia 9 tahun dengan positif COVID-19. Orang tua mengatakan anak rewel dan ingin bermain di luar ruangan. Apakah tindakan yang harus dilakukan oleh perawat? A. Mengizinkan anak bermain di luar yang penting tidak rewel. B. Mengizinkan anak bermain di luar hanya beberapa saat. C. Menganjurkan orang tua dan anak untuk tetap bermain di kamar. D. Menganjurkan orang tua membawa anak ke playground rumah sakit. E. Perawat memfasilitasi menemani anak keluar. Jawabannya teman-teman. Oke, jawabannya itu C ya, menganjurkan orang tua dan anak untuk tetap bermain di kamar. Nah, kita lihat ini penjelasannya. Ada prinsip bermain di rumah sakit. Ya, yang pertama itu tidak boleh bertentangan dengan pengobatan yang sedang dijalankan pada anak. Termasuk tadi anak itu sedang menderita COVID ya. Kalau COVID itu kan harus diisolasi, sehingga kita tidak boleh nih bertentangan dengan pengobatan, harus diisolasi ya. Jadi tidak boleh keluar kamar. Kemudian tidak membutuhkan banyak energi, singkat dan sederhana. Kemudian juga harus mempertimbangkan keamanan anak, harus melibatkan kelompok umur yang sama bila dilakukan secara berkelompok, serta melibatkan orang tua. Nah, ini adalah prinsip bermain di rumah sakit. Dan tadi kalau misalkan
hubungannya dengan pasien anak ya penderita COVID, maka kita jawab adalah ya agar tidak bertentangan dengan pengobatannya, yaitu tetap bermain di kamar. Ya. Oke, selanjutnya soal ke-7. Pasien datang ke UGD dengan keluhan sudah 3 hari mengalami sesak, batuk kering, demam, dan kehilangan indera penciuman. Pasien didiagnosa suspek COVID-19. Pemeriksaan apakah yang digunakan untuk penegakan diagnosa COVID-19? A. Sputum, B. CT scan, C. Saturasi, D. RT-PCR, E. Darah rutin. Jawabannya teman-teman. Oke, kita pilih yang D ya. Ini teman-teman sudah tahu semuanya ya, RT-PCR. Nah, kita tahu jenis-jenis pemeriksaan pada pasien COVID itu yang meliputi ada PCR, TCM ya, tes cepat molekuler, kemudian ada rapid test atau antigen maupun antibody ya. Nah, kalau untuk tujuannya untuk sebagai penegak diagnosa ya, atau penegakan diagnosis ini, kalau menurut WHO itu kita gunakan RT-PCR ya. Sedangkan untuk TCM rapid test yaitu digunakan hanya sebatas screening ya, tidak untuk diagnostik. Jawabannya teman-teman. Oke, lanjut ke soal 8. Perawat akan merawat pasien COVID-19. Saat ini sedang memakai APD level 3. Nah, setelah memakai masker N95, apakah prosedur selanjutnya? Jawabannya teman-teman. Ya, jawabannya pakai gaglasnya. Kita lihat penjelasannya. Nah, ini ya menurut Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan tahun 2020 ya. Ada tata cara ya atau petunjuk teknis ya dalam pemasangan APD maupun pelepasan APD. Nah, tadi di soal itu perawat sedang melakukan ini ya, memasang masker N95. Lalu selanjutnya adalah yaitu memasang gaglas ya. Oke. Lanjutnya soal ke-9. Seorang laki-laki berusia 48 tahun datang ke UGD dengan keluhan sesak napas, batuk berdahak, lemah, dan banyak mengeluarkan keringat. Hasil pemeriksaan darah ditemukan IgM reaktif dan IgR reaktif. Pasien didiagnosis positif COVID-19. Ditempatkan di ruang isolasi apakah pasien tersebut? A. Isolasi dengan tekanan udara positif, B. Isolasi dengan tekanan udara negatif, C. Ruangan biasa dengan ventilasi, D. Ruangan biasa tanpa ventilasi, E. Ruangan sendiri. Jawabannya teman-teman. Oke, jawabannya yang B ya, isolasi dengan tekanan udara negatif. Ini kita sudah pernah membahasnya di part pertama ya, tentang ruang isolasi. Ya. Nah, ruang isolasi tekanan negatif ini memiliki ciri yang pertama itu adanya ventilasi alamiah, yaitu jendela dibuka ke arah luar gedung, ya dipasang kipas angin dinding dan anginnya ini diarahkan ke jendela. Kemudian dilengkapi juga ada HEPA filter ya, yaitu penyaring partikel kecil ya berukuran 0,3 mikrometer ya, partikel airborne. Kemudian juga terdapat ruang antara atau anterum. Kemudian ada pintu ruang isolasi ini harus kedap terhadap pertukaran udara dan pintu ke arah dalam ya 2 buah. Kemudian ini letaknya di ruang antara ya, selalu tertutup dan juga dipasang door closer ya. Kemudian ada tekanan udara di monitor menggunakan magneheli, suhu dan kelembaban udara ruangan di monitor dengan menggunakan hygrometer termometer. Kemudian untuk evaluasi tekanan udaranya itu harus secara berkala, yaitu ya dengan menggunakan tes asap. Kemudian pasien dengan penyakit yang sama ini bisa ditempatkan dalam satu ruangan atau sistem kohorting. Oke, selanjutnya soal ke-10. Pasien datang ke UGD dengan kesadaran menurun, sesak napas berat, tampak menggunakan otot bantu pernapasan. Hasil pemeriksaan saturasi oksigen 88%. Hasil AGD itu menunjukkan asidosis respiratorik. Hasil rapid test positif COVID ya. Pasien didiagnosis suspek COVID-19. Apakah jenis alat terapi oksigen yang tepat diberikan kepada pasien? A. Nasal kanul, B. Simple mask, C. Rebreather mask, D. Non-rebreather mask, E. Ventilator. Jawabannya teman-teman. Jawabannya adalah D ya, non-rebreather mask atau NRM. Nah, kita lihat bahwa indikasi terapi oksigen ini kalau berdasarkan saturasi oksigen itu yang pertama ya. Jadi kalau misalkan saturasinya lebih dari 95%, artinya normalnya kita tidak perlu menggunakan alat bantu terapi oksigen. Kemudian kalau saturasinya 91 sampai 95%, kita bisa gunakan nasal kanul. Kemudian kalau saturasinya 85 sampai 90%, kita bisa gunakan simple mask, RM maupun NRM ya. Ini dengan juga dibantu elevasi kepala, napas dalam,
Kemudian menilai pernapasannya juga, serta harus disiapkan intubasi ya. Kemudian kalau kurang dari 85% kita bisa menggunakan ventilator ya. Nah, di soal itu ininya ya, saturasinya itu sekitar 88%. Ini jadi digunakanlah terapi oksigennya dengan menggunakan simple mask atau RM ataupun NRM. Oke, nah selanjutnya yaitu untuk memudahkannya kita lihat bahwa pasien ini mengalami asidosis respiratorik atau kata lainnya adalah kelebihan karbon dioksida atau CO2. Nah, kalau kelebihan CO2 artinya di dalam tubuh pasiennya ini dia tidak butuh CO2 lagi ya. Agar seimbang CO2 dan oksigennya ya. Nah, kalau misalkan RM dan simple mask itu bisa menghirup kembali karbon dioksida yang telah dikeluarkan oleh tubuh. Sedangkan NRM itu tidak menghirup kembali ya karbon dioksida atau CO2 yang telah dikeluarkan oleh tubuh. Jadi pilihannya adalah kita gunakan NRM ya. Ini alirannya sekitar 6 sampai 12 liter per menit ya. Nah, selain itu juga data pendukungnya nih, ada juga indikasinya pasien mengalami penurunan kesadaran tetapi masih bisa bernapas spontan. Ini jadi merujuk kepada pemakaian terapi oksigen dengan menggunakan alat NRM ya. Oke, selanjutnya soal ke-11. Seorang perawat akan ditugaskan merawat pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di ruang isolasi ya. Apakah APD yang wajib digunakan oleh perawat? A. Masker bedah, sarung tangan steril dan baju kerja. B. Pelindung mata, masker bedah, sarung tangan karet sekali pakai. C. Pelindung mata, masker bedah, sarung tangan karet sekali pakai, penutup kepala dan gaun. D. Pelindung mata, masker bedah, sarung tangan bedah, karet steril sekali pakai, penutup kepala dan juga gaun. E. Pelindung mata, face shield, masker N95, sarung tangan bedah, karet steril sekali pakai, penutup kepala, gaun all cover dan apron, serta sepatu boots. Jawabannya teman-teman. Oke, ini jawabannya pasti menuju ke APD level 3 ya. Oke, ini ada perbedaannya ya. Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 ya. Ini berdasarkan tahun kemarin ya. Mungkin sekarang ada yang terbaru, silahkan teman-teman bisa komen di kolom komentar ya. Oke. Selanjutnya soal ke-12. Seorang wanita hamil G1P0A0 datang ke UGD dengan keluhan flek, demam, dan hilangnya indera penciuman. Pasien telah dilakukan pemeriksaan VT dan hasil belum ada pembukaan. Apakah tindakan yang tepat dilakukan kepada pasien tersebut? A. Pantau KALAS 1, B. Pantau denyut jantung bayi, C. Anjurkan tes PCR, D. Kolaborasi untuk tindakan CITO-SC, E. Berikan oksitosin untuk mempercepat kontraksi. Jawabannya teman-teman. Oke, ini ya jawabannya pasti menganjurkan untuk tes PCR terlebih dahulu ya. Ketika terdapat pasien ya yang dicurigai COVID-19, maka langkah pertama adalah dilakukan pemeriksaan rapid test atau sebagai screening ya. Screening dari COVID-19 ataupun bisa melakukan swab PCR untuk penegakan diagnosis COVID-19 sebelum kita melakukan tindakan-tindakan selanjutnya itu ya. Oke teman-teman semua, pada FR P3K Perawat tahun 2021 untuk persiapan P3K tahun 2022 telah selesai di part 10. Nah, nanti akan kita lanjutkan di prediksi soal ya. Nah, barangkali teman-teman ada kritik maupun saran terkait dengan pembahasan kita, silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.